Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aji Haryadi dari semester 3A. Di sini saya akan mereview hukum pidana lanjutan yang didoseni oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asistennya Dr. Emrendi Aridhayandi SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview hukum pidana lanjutan bab 1 pertemuan 1 dan kedua. Bab 1 berisi percobaan. Pengertian dan sifat percobaan. Pengertian atau definisi tentang percobaan tindak pidana tidak diatur dalam KUHP, tetapi dalam KUHP hanya ada batasan yang menentukan kapan ada percobaan dan menentukan syarat-syaratnya saja, yaitu seperti diatur dalam pasal 53 dan 54 KUHP. Pasal 53 KUHP ayat 1 berisi mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesai pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Ayat kedua, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga. Ayat 3, jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Ayat keempat, pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai. Pasal 54 KUHP mencoba melakukan pelanggaran tindak pidana berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dapat dikenakan sanksi pidana untuk tindak pidana percobaan adalah hanya untuk tindak pidana yang berupa kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP saja, sedangkan untuk pelanggaran yang diatur dalam buku 3 KUHP tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dimaksud dengan percobaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan niat yang jahat dan niat untuk mulai dilaksanakan tetapi perbuatannya belum selesai. Tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendak dari pelaku. Sifat percobaan adalah yang pertama, sebagai dasar dan alasan memperluas dapat dipidananya orang atau straffaus de nuxgrenut, yaitu seseorang dapat dikenakan sanksi pidana apabila sudah memenuhi unsur pasal 53 walaupun tindak pidana memenuhi unsur delik. Jadi sifat dari pasal 53, percobaan dipandang sebagai memperluas dapat dipidananya orang dan bukan memperluas rumusan delik. Jadi percobaan tidak dianggap sebagai delik yang berdiri sendiri generasi, melainkan sebagai delik yang tidak sempurna. Yang kedua, sebagai dasar alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan, yaitu bahwa tindak pidana percobaan merupakan satu tindak pidana yang bulat dan lengkap. Percobaan bukan delik yang tidak sempurna, tetapi delik sempurna dalam bentuk penganutnya adalah Pompe dan Mulyadno. B. Dasar patut dipidananya percobaan. Yang pertama, teori subjektif. Menurut teori ini, dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sikap batin dan watak yang berbahaya dari pelaku. Penganut teori ini Van Hemel. Teori objektif. Menurut teori ini, dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sifat berbahaya perbuatannya yang dilakukan oleh pelaku. Teori ini terdiri dari yang pertama, teori objektif formil, yaitu perbuatan dianggap berbahaya terhadap tata hukum penganutnya. Yang kedua, teori objektif material, yaitu menganggap perbuatan itu dianggap berbahaya terhadap kepentingan atau benda hukum. Yang C, unsur-unsur percobaan adanya niat, yang kedua ada permulaan pelaksanaan. Yang ketiga, pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Ada satu, adanya niat. Niat merupakan sikap batin dari pelaku yang tidak bisa terlihat secara nyata. Niat dapat terlihat setelah ada permulaan pelaksanaan. Niat di sini harus berupa niat yang jahat yang berbeda dengan kesengajaan. Niat masih berada dalam sikap batin sedangkan kesengajaan sudah nampak. Jadi niat merupakan persiapan permulaan dari suatu perbuatan. Yang kedua, permulaan pelaksanaan. Terdapat perbedaan pendapat antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan terhadap hal ini. Aaron Houghtred
atau putusan MA Negeri Belanda tahun 1934 mengenai pembakaran di Eindhoven. Kasusnya adalah dituduh hendak membakar rumah B dengan persetujuan B. Pada malam yang telah ditentukan, A masuk ke rumah B dengan menaruh barang-barang yang sudah terbakar di kamar yang kemudian dihubungkan dengan sumbu satu sama lainnya yang kemudian dihubungkan pada kompor gas yang akan mengeluarkan api jika ditembakkan. Penarik pistol gas dikaitkan dengan tali dan melalui jendela ujungnya digantung di luar rumah. Barang-barang itu disiram bensin dengan maksud apabila tali kompor ditarik maka barang-barang akan cepat terbakar dan merembet ke seluruh rumah. Setelah pemasangan tali kompor selesai, A mengeluarkan barang-barang lain yang disiram bensin. Sementara itu karena tertarik bau bensin yang menyengat, orang-orang yang lewat di depan rumah menjadi ribut sehingga A tidak menyelesaikan maksudnya untuk membakar rumah karena keburu banyak orang. Terhadap kasus tersebut, Gerechtshof atau peradilan di Herzogenshop, perbuatan A adalah penyelenggaraan pelaksanaan dan A dijatuhkan hukuman pidana 4 tahun penjara karena melanggar pasal 53 Jo pasal 187 KUHP. A mengajukan upaya hukum pidana alasan bahwa Hof atau pengadilan telah selesai menafsir KUHP dan menyatakan bahwa dilakukannya perbuatan persiapan. Jaksa Agung Muda Bashir menyimpulkan perbuatan A adalah perbuatan persiapan dan belum merupakan perbuatan yang sangat perlu. Pembakaran rumah yang telah diniatkan dan tidak langsung dengan kejahatan yang ditunjukkan. Atas dasar alasan tersebut, HR membatalkan keputusan Hof dan A dilepas dari segala tuntutan. 3. Pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri adanya penghalang fisik, misalnya tidak matinya orang ditembak karena tangannya disentakkan orang lain sehingga tangannya menyimpang atau pistolnya terlepas. B. Akan ada penghalang fisik, misalnya takut segera ditangkap karena gerak-geriknya untuk mencuri telah diketahui orang lainnya. C. Adanya penghalang yang disebabkan faktor atau keadaan khusus pada objek yang menjadi sasaran, misalnya daya tahan orang ditembak begitu kuat sehingga tidak mati. Tidak selesainya perbuatan karena kehendak sendiri. A. Pengunduran diri secara sukarela, yaitu tidak menyelesaikan perbuatan pelaksanaan yang diperlukan untuk delik. B. Tindakan penyelesaian, yaitu meskipun pelaksanaan sudah diselesaikan tapi dengan sukarela menghalau timbulnya akibat mutlak untuk delik tersebut, misalnya orang yang memberikan racun pada minuman korban tetapi kemudian segera memberikan obat tawar racun sehingga korban tidak meninggal. Alasan MVT mencantum unsur ketiga dalam pasal 53 KUHP adalah: pertama, untuk menjamin agar orang mengundurkan diri secara sukarela dalam melaksanakan kejahatan tidak dipidana. 2. Pertimbangan utilitas atau kemanfaatan yang diharapkan dapat menjadi usaha pencegahan atau preventif. Dengan adanya jaminan tidak dipidana, maka orang yang mulai melakukan kejahatan diharapkan akan mengurungkan perbuatan. Atas dasar alasan MVT tersebut, ada pendapat bahwa A dapat dijadikan alasan penghapus pidana yang diformilkan. B. Alasan pemaaf. C. Alasan penghapus penuntutan. Selanjutnya D. Percobaan mampu dan tidak mampu. Percobaan tidak mampu muncul apabila perbuatan pelaksanaan telah dilakukan tetapi delik yang dituju tidak selesai atau akibat yang terlarang menurut undang-undang tidak timbul. Tidak timbulnya akibat yang dilarang dapat disebabkan tidak mampunya objek. Perbedaan perbuatan mampu tidak mampu hanya ada pada percobaan objek, yaitu menitik beratkan pada sifat berbahaya perbuatan. Jadi menurut MVT tidak mungkin ada percobaan pada objek yang tidak mampu, yang ada adalah hanya percobaan yang tidak mampu pada alatnya. MVT perbedaan percobaan yang tidak mampu karena alatnya dibedakan. A. Tidak mampu mutlak atau absolut.
Yang B. Tidak mampu relatif. E. Pemidanaan terhadap percobaan terhadap kejahatan diatur dalam pasal 53 ayat 2 KUHP, yaitu maksimum pidana yang dijatuhkan dikurangi sepertiganya. Sedangkan menurut pasal 53 ayat 3 KUHP untuk ancaman pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidana untuk percobaan adalah 15 tahun. Adapun percobaan terhadap pelanggaran menurut pasal 54 tidak dipidana. Selain itu ada juga pengecualian terhadap tindak pidana kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP tetapi tidak dipidana, yaitu apabila melanggar pasal 184, 302, 351 ayat 5 dan 352 ayat 2. Yang F. Percobaan di luar KUHP diatur di luar KUHP seperti dalam UU nomor 7 tahun 1955 tentang TPE, yang kedua UU nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika, yang ketiga UU tindak pidana korupsi dan lain-lain. Terhadap beberapa tindak pidana di luar KUHP ini diserahkan kepada pengaturan UU tersebut sesuai dengan pasal 103 KUHP, tetapi pada umumnya tidak berlaku atau tidak mengenal percobaan dianggap perbuatan selesai.